Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Padan Taufik Rahman dan ini teman saya, Arif Hidayatullah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil project analisis data e-commerce yang telah kami buat. Aplikasi yang kami pilih adalah TixID. TixID adalah termasuk dalam kategori e-commerce. TixID adalah aplikasi dan platform online yang memungkinkan pengguna untuk membeli tiket bioskop secara online melalui jaringan komputer, termasuk internet. Hal ini sesuai dengan definisi e-commerce sebagai perdagangan produk atau layanan melalui jaringan komputer. Baik, itu saja penjelasan singkat mengenai TixID. Selanjutnya kita langsung mulai presentasi projectnya. Pertama, kita siapkan semua bahannya dulu, dimulai dari mendownload aplikasi dan aplikasi R Studio ya. Kemudian setelah selesai download, langsung saja kita install aplikasinya. Selain itu, kita juga perlu siapkan bahan yang lainnya, yaitu mining data, beberapa komentar dari pengguna aplikasi TixID, serta running kodenya untuk dijalankan dalam aplikasi R Studio-nya. Dan karena kami sudah mendownload dan menginstal aplikasi R-nya seperti ini, aplikasi R dan aplikasi R Studio-nya. Jadi langsung saja saya tunjukkan hasil mining data komentar pengguna TixID. Nah, dan ini beberapa komentar pengguna TixID yang telah saya cari manual di dalam Play Store. Totalnya ada 118 komentar. Di sini terdapat reviewnya serta tanggalnya ya, date-nya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam aplikasi R Studio dan akan dilanjutkan presentasinya oleh Arif Hidayatullah. Silakan Arif. Oke, jadi di sini kita sudah punyai running code-nya untuk analisis data ini seperti ini contohnya. Dan di sini kita sudah berhasil untuk mengurangkan semuanya ya. Jadi saya di sini tinggal menjelaskan saja apa saja yang tadi sudah kita jalankan. Pertama, di sini pendahuluannya yaitu analisis sentimen pelanggan terhadap platform e-commerce TixID berdasarkan ulasan Google Play Store. Tujuan analisis ini adalah untuk memahami kekuatan dan kelemahan kompetitor melalui umpan balik dari pengguna. Oke, sebelum kita melakukan running code dari semua ini, kita harus menginstal semua package yang dibutuhkan. Itu ada di sini semuanya. Semua package-nya kita harus menginstalnya di bagian sini di package. Nah, nanti sudah terinstall. Di sini kita search satu-satu dan sudah diinstal. Di sini nanti dicari namanya apa kayak Read Excel gitu, kemudian diinstal juga sudah dicari di sini, kemudian dicentang seperti ini nih contohnya ada DPL YR. Oke. Kemudian kita lanjut, jika sudah dicentang dia cek semua itu boxnya, kemudian kita tinggal running mulai dari data sini, dan data ini sudah membaca dari data komentar dari file Excel yang barusan oleh teman saya dijelaskan ya. Dan format filenya itu di sana ada review dan date, yang dimana formatnya itu ada bulan, tahun, dan tanggal. Di sini jika sudah di sini di run, mungkin untuk contoh serangnya seperti ini ya. Di sini kita ini run, kemudian kita run. Mungkin saya akan menunjukkan salah satunya saja ya untuk mempersingkat waktu. Sampai head data. Oke. Nah, jika sudah di sini kan sudah keluar nih reviewnya dari data yang sudah kita punya itu. Seperti ini, kenapa ya install bisa dibuka bla 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 bla. Ya, kita lanjut ke tahap selanjutnya di mana pre-processing data dan tokenisasi teks. Di sini kita membersihkan komentar yang menurut kita itu mungkin nggak dibutuhin gitu. Jadi kita tuh ingin fokus ke komentar-komentar kayak apa gitu. Nah, komentarnya itu bisa kita tidak munculkan di stopword custom ini, seperti aplikasi yang di dan ke ini kan kalau misalnya nggak kita stop pasti nanti yang komentar yang munculnya bakal banyak banget gitu ya. Makanya kita stop aja untuk yang tidak kita butuhkan ini sebagai bagian analisisnya. Nah,
ketika sudah di run di sini, nanti di sini akan muncul seperti tabel kayak sebelumnya. Di sini sudah bisa kita lihat kan kata-kata yang sering muncul seperti kata tiks. Di sini ada 164, tiket, bioskop, biaya dan lain-lain. Tuh di sini kita bisa lihat lagi next. Di sini saya hanya memunculkan 20 saja ya. 20 dari semuanya ini. Nah, jaringan, saran, kenyamanannya ada berapa? Ada bagus, ada 12, bayaran ada 10. Dari hasil ini kita bisa tahu bahwa kata-kata kayak ketidaknyamanannya, kembali, biaya, saran, tolong, refund itu masih sering muncul. Berarti kan menunjukkan masih banyak masalah teknis yang sering dikeluhkan oleh penggunanya ya. Oke, untuk bagian analisis sentimen di sini kita lanjut untuk membuat daftar kata leksikon secara manual. Kata-kata ini mewakili sentimen positif. Misalnya kita set variabelnya itu bagus, mantap. Kata tiap komentar yang ada kata bagus dan mantap ini akan langsung dianggap sebagai komentar positif. Dan sebaliknya untuk kata negatif di sini kita set seperti lemot dan error yang akan otomatis terdeteksi sebagai sentimen negatif. Tujuannya itu untuk mengklasifikasikan kata-kata dalam review, membantu kita mengetahui beberapa banyak kata positif atau negatif yang muncul. Nah, kata simulasi ini nanti akan yang menjadi bahan untuk kita menghitung ratingnya juga ya. Di sini code-nya di leksikon ini dan word. Nah, di sini kita set untuk kata-kata sentimen positifnya seperti bagus, murah, bantu dan lain-lain ya. Kata sentimen negatifnya ada kendala, lemot, nggak bisa, susah, error. Nah, jika sudah di run, nah di sini kan sudah mulai ketahuan nih ada berapa yang sentimen negatifnya berapa, netral berapa, positif berapa. Nah, di sini interpretasi hasilnya kita dapatkan untuk negatifnya itu 47,90%, netralnya di 12,61% dan positif 39,50%. Artinya kan sekitar hampir setengahnya nih dari penggunanya itu memberikan rating negatif kepada aplikasi Tix ID ini, dan komentar positifnya itu hanya cukup sekitar 39%, dan netralnya tuh yang paling sedikit. Dan untuk bagian visualisasinya, nah di sini kita bisa melihat berapa banyak gitu yang memberikan rating 1 sampai 5 bintangnya itu terhadap aplikasi Tix ID. Nah, ini code-nya dan ini sudah di run ya. Jadi ini sudah muncul distribusi rating pengguna Tix ID itu. Ternyata dari seluruhan data yang kita miliki itu yang memberikan 1 bintang ada 22,7%, 2 bintang 25,2%, 3 bintang 12,6%, 4 bintang 17,6%, 5 bintang 21,8% gitu. Dan di sini ada bagian word cloud review negatif. Nah, word cloud ini visualisasi kata yang ukurannya menunjukkan seberapa sering sih kata itu muncul. Semakin besar teksnya, semakin sering kata itu muncul. Jadi fokusnya itu hanya kepada kata negatifnya aja ya, keluhan yang ya kata-kata keluhan kayak masalah teknis fitur atau apa itu. Nah, ini code-nya dan ini sudah dijalankan dan ternyata banyak yang kata-kata yang kita temukan tuh, seperti di sini ada saran pilihan, terus ada kembali, balik lagi kita tadi nih ada ketidaknyamanan lagi, ada keluhan di pembayaran gitu, dan ada refund terus kedepannya ini apalah itu. Nah, ini bisa dilihat juga di sini yang sebelumnya. Nah, jadi kata-kata ini tuh yang keluar-keluar ini didapatkan dari data yang sebelumnya kita dapatkan di sini. Tuh. Oke. Kemudian lanjut untuk di sini kita ingin mengetahui tren sentimen bulanannya. Untuk data trennya di sini kita akan ingin melihat, jadi untuk X-nya, X ini variabel X ini untuk bulan dan Y untuk jumlah ulasan. Jadi kita ini ingin melihat seberapa tinggi kenaikan atau seberapa parah penurunannya
rating yang didapatkan oleh si aplikasi tersebut. Nah, di sini sudah dijalankan ya, sudah terlihat. Jadi ternyata untuk sentimen rating negatifnya itu yang paling sering mengalami kenaikan ya. Jadi di tahun 2022 tuh dia mengalami kenaikan, walaupun di tahun 2023 dia sempat turun, tapi di 2024 dan 2025 ini mulai naik lagi nih, paling atas malah paling tinggi nih. Untuk sentimen rating netralnya malah terlihat flat ya, kayak hampir gak naik gitu, hanya sedikit naiknya. Nah, untuk positifnya juga sama, hanya sedikit ini, malah turun kayaknya tuh, sempat turun sedikit tuh di 2024 dan naik lagi di 2025 begitu. Nah, dari grafik ini menunjukkan jumlah ulasan per bulannya yang dikategorikan sebagai berdasarkan sentimen negatif. Nah, negatif ini yang kita anggap negatif ini dari rating 1 sampai 2 yang warna merah ini ya, dan netral warna hijau dari rating 3, dan untuk rating 4 sampai 5 itu kita anggap sebagai rating positif dengan warna biru. Oke. Jadi dari kesimpulannya, ulasan negatif terhadap Tix ID bisa dibilang sangat banyak ya dari waktu ke waktu. Meskipun sempat mengalami penurunan kayak tadi di tahun berapa tadi itu? Tahun 2023, walaupun sempat mengalami penurunan, tapi di tahun kedepannya tuh langsung mengalami kenaikan lagi untuk ulasan negatifnya. Berarti kan itu menunjukkan kalau si Tix ID ini memiliki masalah yang mungkin dialami oleh penggunanya dan sudah dikeluhkan tetapi tidak langsung diperbaiki begitu. Nah, meski begitu kan tapi tetap ada sentimen positifnya. Berarti kan Tix ID ini ternyata walaupun masih memiliki sedikit kekurangan mungkin bagi yang dirasakan oleh para penggunanya, tapi ada juga beberapa yang merasakan apa ya, mungkin bisa dibilang kayak keuntungan gitu, keuntungannya menggunakan aplikasi Tix ID tersebut seperti apa, dan kayak apa dampaknya yang mereka rasakan, kayak ternyata jadi lebih mudah nih memesan tiket, jadi tidak perlu antri atau apa mungkin gitu. Tapi untuk sarannya sih si Tix ID ini mungkin ya tetap perlu segera merespon untuk umpan balik dari para penggunanya, terutama yang sentimen rating negatif ini, agar tidak kehilangan kepercayaan pasar. Oke. Dan masalah utamanya mungkin yang rating 1 sampai 2 ini yang kita temukan dari datanya ya, yaitu kayak banyak keluhan soal ketidaknyamanan, lag, error, dan sebagainya gitu. Dan untuk rekomendasi mungkin sedikit dioptimalkan performanya agar tidak nge-lag. Kemudian ada beberapa juga yang mengeluhkan dari layanan pembayaran. Nah, mungkin bisa disediakan layanan pembayaran yang berbagai macam lagi. Kemudian memberikan sedikit panduan cara menggunakan aplikasi, karena masih ditemukan beberapa komentar yang bilang kayak, aduh aplikasi ini susah nih makanya, nggak ngerti atau apa gitu. Nah, mungkin bisa sedikit diberi panduan untuk pengguna baru gitu. Ya mungkin cukup sekian dari kami ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.